Pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya akar dari segala kesombongan? Nah, surah Sad di dalam Al-Quran ini bakal ngajak kita masuk ke sebuah perjalanan yang epik banget. Kita akan menelusuri pertarungan abadi antara iman dan keangkuhan, lewat kisah-kisah yang penuh ujian dan kesabaran yang luar biasa. Surah ini tuh nggak basa-basi, langsung membawa kita ke jantung permasalahannya. Coba bayangin deh, di tengah-tengah masyarakat yang menyembah banyak dewa, tiba-tiba muncul satu seruan yang radikal. Tuhan itu cuma ada satu. Kata-kata yang Anda lihat ini bukan sekedar pertanyaan biasa, tapi sebuah guncangan, penolakan keras dari para pemuka kaum yang udah mapan. Inilah titik awal dari semua cerita ini. Oke, biar kita gampang ikutinnya, kita bakal bedah surah ini jadi 5 babak. Kita mulai dari proklamasi mengejutkan yang memicu semuanya, terus kita belajar dari perumpamaan para nabi yang penuh hikmah. Setelah itu, kita akan lihat kisah dua takdir sebagai konsekuensi dari pilihan, lalu menyelami asal-usul kesombongan itu sendiri, dan kita tutup dengan pesan universal yang melampaui zaman. Yuk, kita mulai dengan proklamasi mengejutkan itu. Surah ini dibuka dengan adegan yang dramatis banget, sebuah pesan baru yang menantang semua kepercayaan lama, dan respons yang muncul adalah ya, keterkejutan, penolakan keras, bahkan tuduhan-tuduhan serius. Jadi, para pemimpin Mekah ini bukan cuma nolak loh, mereka langsung nyerang balik. Pesan tauhid ini mereka sebut sihir dan kebohongan. Kenapa coba? Karena argumen mereka itu bukan cuma soal tradisi, tapi juga soal ego. Mereka seolah-olah bilang, kalau memang ada wahyu, kok bukan ke kita turunnya? Nah, inilah bibit kesombongan yang jadi tema utama di surah ini. Nah, yang menarik nih, setelah ngegambarin penolakan tadi, surah ini ngajak kita buat flashback ke masa lalu. Tujuannya bukan cuma buat cerita, tapi buat nunjukin contoh nyata. Ini kayak cara Al-Quran bilang, "Hei, kalian bukan yang pertama ngadepin ini. Coba kita lihat gimana para hamba pilihan ini menghadapi kekuasaan, ujian, dan penderitaan." Kita mulai dari Nabi Daud. Dia ini seorang raja yang perkasa, kerajaannya kokoh. Tapi, pelajaran terbesar dari dia itu bukan soal kekuatannya, melainkan soal kerendahan hatinya waktu dia sadar udah berbuat salah. Ujiannya datang dalam bentuk yang gak disangka-sangka. Sengketa sederhana soal 99 kambing lawan 1 kambing. Begitu ngasih putusan, Nabi Daud langsung sadar kalau ini tuh cermin buat dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang, dia langsung bersujud dan minta ampun. Ini nunjukin kalau kekuatan sejati itu bukan di tahta, tapi di kemampuan untuk mengakui kesalahan. Dari Daud, kita lanjut ke anaknya, Nabi Sulaiman. Kalau Daud diuji dengan kekuatan, Sulaiman ini diuji dengan kekuasaan yang, nyaris tanpa batas. Tapi lagi-lagi, fokusnya bukan pada seberapa besar kuasanya, tapi gimana dia menyikapinya. Coba bayangin, bisa merintah angin dan menaklukkan makhluk goib. Kayak gitu deh kerajaan Sulaiman. Tapi, pas diuji dengan sebuah kelemahan, dia nggak sombong. Dia malah berdoa minta anugerah yang unik, sambil selalu ingat kalau semua ini bukan miliknya, tapi murni pemberian Tuhan. Ini pelajaran penting banget soal kekuasaan dan rasa syukur. Oke, kisah berikutnya ini beda banget. Kita bakal bahas Nabi Ayub. Kalau Daud dan Sulaiman diuji dengan kekuasaan, Ayub ini diuji dengan kebalikannya, penderitaan total. Kisahnya udah jadi simbol abadi untuk kesabaran. Di puncak penderitaannya, yang Ayub lakuin cuma satu, ngadu ke Tuhannya. Jawabannya bukan pasukan malaikat loh, tapi perintah sederhana, hentakkan kakimu. Dari situlah muncul kesembuhan. Inti pelajarannya, bahkan dalam keputusasaan total, harapan itu datang dari kepasrahan, dan kesabarannya dibalas dengan rahmat yang berlipat ganda. Oke, setelah kita lihat teladan dari para nabi, surah ini sekarang ngasih kita kontras yang tajam banget. Surah ini melukiskan gambaran yang sangat jelas tentang dua tujuan akhir yang berbeda, tergantung jalan mana yang kita pilih di dunia. Perbedaannya digambarkan dengan sangat-sangat jelas. Di satu sisi ada surga, dengan pintu terbuka, kelimpahan, dan ketenangan abadi. Di sisi lain ada neraka, dengan api yang menyala, penderitaan, dan keputusasaan total. Kontras ini dirancang untuk jadi pengingat yang menusuk ke hati tentang konsekuensi dari setiap pilihan kita. Dan penderitaannya itu ternyata bukan cuma fisik loh. Surah ini ngelukisin siksaan psikologis yang mengerikan, penyesalan abadi dan saling salah-salahan. Para pengikut nyalahin pemimpin yang dulu mereka agung-agungkan. Ironis banget kan? Kesombongan yang dulu menyatukan mereka di dunia, sekarang justru jadi sumber pertengkaran abadi mereka di neraka. Nah, sekarang surah ini ngajak kita mundur jauh ke belakang, ke awal mula segalanya, buat nunjukin akar dari penolakan yang kita lihat di awal tadi.
Sebenarnya, dari mana sih datangnya sombong ini? Jawabannya ada di sebuah peristiwa kosmik. Perhatiin deh urutannya, penciptaan, terus penganugerahan kehormatan, lalu sebuah perintah untuk menghormati ciptaan baru ini. Semua malaikat langsung patuh dalam satu gerakan serentak. Kepatuhan total inilah yang bikin penolakan satu makhluk ini jadi begitu mengguncang alam semesta. Pertanyaan Tuhan ini benar-benar langsung menusuk ke inti masalahnya. Ini bukan soal teknis sujud, tapi soal hati. Apa ini karena sombong? Apa iblis merasa dirinya lebih tinggi? Pertanyaan inilah yang membuka tabir dosa pertama di alam semesta. Dan inilah jawabannya. Sebuah deklarasi kesombongan yang gamblang banget, yang didasarkan pada asal-usul materi. Iblis itu nggak membantah perintah Tuhan loh, dia justru mempertanyakan kebijaksanaan di balik perintah itu. Nah, inilah dosa pertama, kesombongan yang lahir dari rasisme purba. Konsekuensinya cepat dan final, pengusiran dan kutukan. Tapi, iblis bukannya menyesal, dia malah minta waktu buat ngebuktiin pandangannya. Dia bersumpah akan menjadikan penyesatan manusia sebagai misi hidupnya, kecuali untuk mereka yang ikhlas. Inilah awal dari permusuhan abadi itu. Jadi, setelah kita lihat semua itu, konflik, teladan nabi, konsekuensi akhir, dan bahkan asal-usul kesombongan itu sendiri, surah ini balik lagi ke titik awal. Sebenarnya apa sih tujuan dari semua ini? Dan pesan ini buat siapa? Ini poin yang krusial banget. Sang pembawa pesan negasin kalau motifnya itu murni. Dia nggak nyari keuntungan duniawi, entah itu harta atau status. Pesan ini disampaikan tanpa pamrih, yang justru semakin memperkuat kebenarannya. Dan puncaknya ada di sini. Surah ini nyimpulin kalau Al-Quran itu bukan ajaran baru yang aneh. Ia adalah sebuah zikir, sebuah pengingat. Ia nggak datang untuk menciptakan kebenaran baru, tapi untuk membangunkan kita pada kebenaran universal yang sebenarnya udah ada dalam diri kita. Sebuah pesan untuk seluruh umat manusia. Surah ini ditutup dengan sebuah janji yang penuh percaya diri. Kebenaran dari pesan ini mungkin gak langsung kelihatan oleh semua orang, tapi pada akhirnya, seiring berjalannya waktu, realitasnya akan terungkap. Ini pernyataan yang menatap jauh ke depan. Dan surah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Ketika dikatakan kalau kebenaran bakal terungkap setelah beberapa waktu, maksudnya apa ya? Apakah itu berarti kemenangan di dunia, kejelasan setelah kita meninggal, atau jangan-jangan pemahaman yang kita dapat seiring berjalannya sejarah? Ini adalah pemikiran penutup yang kuat banget tentang hakikat kebenaran, kesabaran, dan waktu itu sendiri.